Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Azhara Fabriandani dari Prodi PSIK semester 5 kelas B. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan nih sama teman-teman semuanya tentang apa sih itu korupsi, kemudian apa sih kira-kira yang menyebabkan orang-orang ini ingin melakukan korupsi, kemudian gimana juga cara mencegahnya, dan apa sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari korupsi itu sendiri. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, kita simak dulu tentang apa sih itu korupsi. Nah, jadi kita baca bareng-bareng. Korupsi itu adalah Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kira apa sih penyebabnya orang-orang ini tuh melakukan korupsi gitu. Nah, menurut teori triangle fraud atau Donald R. Cressey, ada 3 penyebab mengapa orang itu melakukan korupsi. Yang pertama, adanya tekanan atau pressure. Yang kedua, adanya kesempatan atau opportunity. Dan yang ketiga, adanya rasionalisasi atau pembenaran. Nah, selanjutnya dampak-dampaknya kita melakukan korupsi apa saja. Nah, beberapa ini adalah dampak dari dilakukannya korupsi. Yang pertama adalah mempengaruhi operasi bisnis, kemudian ada juga mempengaruhi atau mengurangi pendapatan pajak. Kemudian karena korupsi biasa dilakukan oleh pejabat negeri yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum pun menurun. Kemudian contoh-contoh nyata di sekitar kita yang bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Jadi yang pertama, titip absen. Nah, titip absen ini kan dia mendatangkan keuntungan untuk kita nih, tapi itu merugikan orang lain udah capek-capek datang kelas, tapi kita mengambil keuntungan dari itu dengan hanya titip absen, keuntungan ke kita, tapi kita merugikan orang lain, seperti itu. Dan apalagi nih, kemudian ada juga yang standar-standar aja nih waktu kita sekolah dulu. Ada yang pernah nggak kalian beli gorengan nih, kalian makan 5, tapi kalian cuma bilang makan 2. Nah, yang 3 itu adalah korupsi gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai korupsi ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini yang harus kita hindari supaya nanti kita tidak terbiasa melakukan korupsi. Nah, kemudian selanjutnya, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari korupsi ini sendiri yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Nah, ini ada 3 strategi dalam lingkungan kerja ya. Nah, strategi pertama adalah strategi jangka pendek, itu dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua merupakan memberikan perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Sedangkan yang ketiga adalah mengubah budaya. Nah, budaya yang harus kita tanamkan atau budaya yang paling penting adalah budaya kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah strategi yang bisa kita terapkan dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama, tumbuhkan perasaan takut kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Kemudian fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian sesuaikan gaya hidup. Kemudian atur pemasukan dan pengeluaran kita, serta hidupkan rasa cinta negara.
Nah, mungkin itu sedikit penyampaian tentang pendidikan anti korupsi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.